Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak dan Ibu, saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Math Economic berbantuan Epicstone untuk mengembangkan kemampuan pemahaman konsep matematis siswa berkebutuhan khusus melalui media proton dan elektron di Sumatera Barat. Saya sebagai ketua peneliti itu adalah Yulianti Harisman, kemudian anggota saya itu ada Bu Fitrani Dwina dan Ibu Minora Longgom. Baiklah Bapak dan Ibu, saya mulai dari latar belakang masalah. Kemajuan zaman menuntut pembelajaran harus berbasis digital dan menarik bagi siswa. Namun pada kenyataannya belum banyak media-media pembelajaran berbasis teknologi atau digital yang dikembangkan oleh guru dalam proses pembelajaran. Hal ini juga terjadi di sekolah berkebutuhan khusus, itu di SLB, di mana saya mensurvei 100 orang guru yang mengajar di sekolah luar biasa. 70% dari guru menyatakan bahwa materi dan konsep yang sulit untuk diajarkan kepada anak berkebutuhan khusus dan belum ada media yang memadai adalah materi penjumlahan dan kepengurangan. Juga banyak referensi-referensi yang menyatakan hal yang sama dengan itu. Nah, berdasarkan observasi dan wawancara dengan guru di salah satu sekolah di luar biasa, diperoleh informasi bahwa media pembelajaran yang digunakan masih monoton seperti menggambar angka dengan krayon pada buku gambar dan menulis di papan tulis. Untuk itu, saya dengan tim penelitian itu berusaha mengembangkan matematik economic berbantuan Epicstone dengan media proton dan elektron itu untuk materi penjumlahan dan pengurangan pada siswa berkebutuhan khusus. Roadmap penelitian yang saya rencanakan adalah saya sudah dari 2021 dan 2022 itu saya sudah berusaha menganalisis anak berkebutuhan khusus mulai dari gestur mereka, kompetensi mereka, dan berbagai jenis penelitian yang serupa yang sudah saya muat di berbagai jurnal dan conference. Kemudian pada saat ini saya mencoba mengembangkan economic mathematics berbantuan Epicstone untuk mengembangkan kemampuan pemahaman konsep matematis siswa berkebutuhan khusus melalui media proton dan elektron. Dan untuk milestone saya di tahun 2025 dan 2006 ke depan, saya ingin mencoba meningkatkan kompetisi guru-guru dalam membuat bahan ajar dengan berbagai apps. Salah satunya adalah Ekomik ini untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam mengembangkan media pembelajaran di sekolah berkebutuhan khusus. Metodologi penelitian ini merupakan penelitian development research dengan subjek penelitian itu adalah seluruh SLB di Sumatera Barat, tapi saya memilih kota sampelnya itu adalah Kota Solo, Bukit Tinggi, Padang, Payakumbuh, dan Tanah Datar. Jadi prosedur pengembangan yang digunakan ada 3 fase, yaitu preliminary research, development or prototyping phases, and assessment phase. Kegiatan yang dilakukan pada fase penelitian pendahuluan merupakan analisis kebutuhan, analisis karakteristik peserta didik, analisis kurikulum, analisis konsep, pengembangan prototype, dan revisi berdasarkan evaluasi formatif TESMER, yaitu self-evaluation, expert review, one-to-one evaluations, and small group evaluation. Nah, selanjutnya dilaksanakan fase ketiga yaitu evaluasi dan mengeksperimenkan produk yang dikembangkan di 5 sekolah luar biasa di Sumatera Barat. Pengumpulan datanya itu berupa ada tes pemahaman konsep, angket, observasi, wawancara, dokumentasi, dan data diolah secara deskriptif dan metode triangulasi. Nah, hasil dan pembahasan dimulai dulu dari analisis pendahuluan yang kami peroleh setelah mewawancara dan menyebarkan angket kepada guru maupun siswa. Diperoleh bahwa siswa-siswa berkebutuhan khusus itu proses pembelajarannya didasarkan pada aktivitas kehidupan sehari-hari. Siswa akan menggunakan benda-benda yang ada di sekitarnya dalam proses pembelajaran, misalnya uang, bunga, batu, dan selainnya. Dalam proses pembelajaran juga menggunakan media sederhana di sekitar mereka seperti pipet, abakus, media lain dalam pembelajaran, operasi aljabar, dan lainnya. Kemudian hasil belajar siswa didasarkan pada batasan masing-masing siswa, tidak ada standar minimal bagi siswa. Para guru menyatakan bahwa mereka hanya membuat pembelajaran terbaik dan inovasi dan selalu dibutuhkan. Lebih lanjut, karena kecatatan siswa berbeda-beda, maka semua guru sepakat bahwa ini merupakan tantangan bagi mereka dalam proses pembelajaran. Jadi mereka membutuhkan media yang inovatif, yang menyenangkan bagi siswa dan sebagainya. Kemudian
analisis siswa, kami sudah menyebar angket di 5 sekolah SLB di Sumatera Barat. Berdasarkan hasil angket diperolehlah karakteristik siswa matematika di mata pelajaran favorit mereka. Itu sekitar 52% menyatakan sangat menyukai matematika, 38% menyatakan menyukai yang lain, kemudian 5% biasa saja, 5% siswa tidak menyukai matematika, 5% mahasiswa yang tidak menyukai matematika menyatakan alasan mereka karena topik matematika yang banyak, sedangkan 95% siswa yang menyukai matematika mengatakan bahwa matematika itu mudah dipahami, makanya mereka menyukai matematika. Guru 100% juga mengatakan bahwa mata pelajaran favorit mereka adalah matematika dan IPA, dan matematika adalah yang nomor 1. Salah satu guru menyatakan bahwa fenomena ini karena dalam pendidikan kebutuhan khusus topiknya diturunkan dari sekolah umum, sebagian besar siswa hanya belajar tentang penjumlahan dan pengurangan. Siswa memiliki beberapa hal yang menantang dalam proses pembelajaran matematika. 47% menyatakan bahwa matematika memiliki banyak topik, 33% menyatakan bahwa rumus matematika terlalu banyak, 5% menyatakan bahwa sumber belajar tidak menarik, 10% menyatakan topik matematika sangat sulit untuk dipahami, 5% menyatakan bahwa matematika dalam proses pembelajarannya itu ada yang tidak termotivasi. Namun meskipun menantang bagi mereka, siswa sangat aktif dalam kegiatan pembelajaran. 52% siswa sangat aktif dalam proses pembelajaran dan 48% tidak aktif. Siswa senang belajar dengan temannya, belajar kelompok. 52% menyatakan belajar bersama tim, 15% senang belajar mandiri, 33% menyukai keduanya. Dan proses pembelajaran siswa juga senang belajar menggunakan gambar, angka, warna favorit siswa adalah merah, 45 biru, 24% ungu, 10% hijau, 10% dan hitam 10%. Untuk aspek komik, 52% siswa menyatakan suka dan sering membaca komik, 33% suka dengan kadang-kadang membaca komik, dan 15% tidak suka. 57% siswa juga pernah membaca komik di smartphone, di laptop. Nah, namun sayangnya 14% siswa tidak dapat menggunakan smartphone atau laptop. Jadi mereka membutuhkan media pembelajaran yang menyenangkan seperti e-komik yang bisa mereka akses di mana saja, baik di smartphone maupun laptop. Itulah analisis siswa. Kemudian analisis kurikulum. Di topik ini ada 2 KD, yaitu menjelaskan dan melakukan penjumlahan pengurangan bilangan bulat sampai 99 dalam kehidupan sehari-hari, menghubungkan penjumlahan dan pengurangan, menyelesaikan soal-soal dalam kehidupan sehari-hari. Siswa menjelaskan dan melakukan penjumlahan pengurangan dalam kehidupan sehari-hari. Itu analisis kurikulum. Kemudian analisis konsep. Berdasarkan analisis kurikulum, konsep yang digunakan dalam e-komik dan dengan bantuan media proton dan elektron adalah konsep penjumlahan dan pengurangan. Konsep penjumlahan mengandung poin tentang penjumlahan dua bilangan, contohnya menjumlahkan 12 tambah 8 itu sama dengan 20. Pada penjumlahan ini juga terdapat bilangan pertama yaitu 12 dan bilangan kedua itu 8, kemudian juga terdapat hasil penjumlahan yaitu 20. Pada topik pengurangan ada poin-poin yang penting yang perlu dipahami, intinya adalah hasil pengurangan bilangan asli positif juga akan menjadi bilangan positif. Kita bisa melihat contoh pengurangan bilangan, misalnya 9 dikurang 2 adalah 7. Itulah hasil dari analisis kebutuhan, konsep, kurikulum, dan karakteristik siswa. Kemudian fase kedua adalah development research. Kami sudah mengembangkan e-komik yang cukup inovatif dengan berbagai situasi, ada alam, ada pantai, ada gunung, ada sekolah. Kemudian sudah memuat standar kompetensi seperti misalnya kompetensi dasarnya penjumlahan, pengurangan, dan menyelesaikan soal-soal kehidupan sehari-hari dalam prakteknya penjumlahan dan pengurangan. Kemudian ada memperkenalkan tokoh-tokohnya, kemudian bagaimana proses pembelajarannya, proses diskusinya menggunakan proton dan elektron dan sebagainya. Kemudian kami sudah memvalidasi dengan 5 expert, itu ada 3 expert di bidang matematika, 1 di bidang bahasa, 1 lagi di bidang teknologi. Dari hasil review expert itu ada isinya 4,71 dengan sangat valid, bahasanya 4,28 dengan sangat valid, dan kegrafikaan atau tampilan itu 4,69 itu sangat valid. Rata-rata secara keseluruhan itu adalah 4,56 dengan kriteria sangat valid. Itu pada expert review. Kemudian praktikalitas setelah peserta didik di 5 SLB di Sumatera Barat itu diberikan angket, dan pengisian angket dibantu oleh guru-guru mereka dan kami sebagai peneliti juga membantu. Diperoleh hasil bahwa untuk daya tarik itu 91,66% sudah praktis,
Kemudahan penggunaan itu 91,66 juga sangat praktis, manfaat itu 86,60 juga praktis, sehingga rata-ratanya diperoleh 89,98 itu juga sangat praktis. Nah, kemudian gambaran kemampuan pada siswa SLB di Bukit Tinggi, Payakumbuh, Padang, Solo, dan Batu Sangkar itu dengan jenis kecacatan yang berbeda-beda, ada rungu, ada grahita, kemudian ada apalagi tuh ada dua ya, rungu dan grahita. Hampir di semuanya itu dapat menjawab soal, cuma yang tidak dapat itu adalah yang terbanyak itu di tunarungu pada kemampuan pengurangan. Kalau pada kemampuan penjumlahan itu 100% dapat menjawab. Pada kemampuan pengurangan itu 84%, ada sekitar 1, 2, 3, 4, ada 4 orang yang tersebar di Solo dan di Payakumbuh itu tidak dapat menjawab persoalan. Kemudian sekitar 30% di kemampuan pemecahan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan itu juga tidak dapat diselesaikan, dan kebanyakan dari mereka itu adalah yang kecatatannya adalah tunarungu, dan yang paling tidak dapat menjawab itu kita lihat persebarannya itu di SLB yang di Bukit Tinggi, kemudian ada 2 siswa yang di Solo. Nah, itulah adalah gambaran kemampuan siswa yang dilihat pada saat proses one to one gitu ya. Kemudian praktikalitas yang diberikan oleh guru, daya tarik itu 84,88% itu praktis, kemudahan penggunaan 81,94% itu praktis, manfaatnya 81,25% itu praktis. Nah, guru menyatakan bahwa di angketnya mengomentari bahwa ekomik matematik sangat membantu, sangat menarik, siswanya juga termotivasi dalam belajar ekomik dan menggunakan media proton dan elektron. Untuk luaran sendiri kami ada 2, itu adalah luaran wajib dan luaran tambahan. Luaran wajib, alhamdulillah penelitian ini sudah dipublish di jurnal bereputasi, itu di jurnal Infinity Journal, itu dapat dilihat pada volume, di sini sudah saya buatkan linknya, pada volume 12 nomor 2, itu artikel ini sudah publish dengan judul The Development of Proton Electron Mathematics Economic to Improve Special Needs Student Mathematics Concepts Understanding. Nah, itu sudah bisa Bapak Ibu akses di salah satu jurnal bereputasi dan terindeks pada Scopus, database Scopus. Kemudian luaran tambahan, kami sudah menyeminarkan pada seminar internasional di Semarang, itu ICOMSI yang sudah dilaksanakan pada bulan Agustus kemarin dengan judul Preliminary Research Economic with the Help of Proton Electron Media for Special Education Student. Jadi untuk preliminary research-nya sudah kami seminarkan sebagai luaran tambahan, itu insya Allah akan dipublish di AIP yang dijanjikan oleh conference. Kemudian untuk development research sama one to one sudah dipublish pada jurnal Infinity Journal, itu sudah terindeks pada database Scopus. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan pada paparan MONEF penelitian PNPB pada skim PDUPT. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.